Kembali ke villa di kota XX, tempat Tania dan Saga menikmati waktu mereka bersama. Tidak tahu apa semua agenda ini benar-benar dinikmati pasangan yang sedang bulan madu atau tidak. Tapi berdasarkan semua data yang udah dikumpulkan Han, seperti inilah versi bulan madunya. Pagi hari, angin laut berhembus dengan segar, sejuk dan membuat semangat. Semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, menyiapkan banyak hal untuk acara siang nanti. Aran berjalan dengan cepat di belakang sekretarisan. Kau sudah membaca semua email yang aku kirim? Tidak memperlambat langkahnya menyusuri pasir yang berserak di sepatu mereka. Tapak-tapak dengan langkah besar diimbangi dengan jajaran langkah kecil. Ya Tuan, sudah? Tentu saja, belum semua. Memang kau pikir sebanyak apa email yang kau kirim? Benarkah? Nada sangsi dari suaranya. Iya. Aaron menjawab seyakin mungkin supaya laki-laki di depannya percaya. Dia akan membaca ulang siapa ini sembari menemani Nona Dania, pikirnya. Sebutkan poin. Belum selesai bicara, Aaron udah merasa akan ada bahaya mengancam, membuatnya memilih mengaku. Saya belum membacanya semua, akan saya selesaikan hari ini Tuan. Pasrah, sebaiknya ingatanmu cukup bagus. Hafalkan semua itu, aku sudah membuat semua daftar yang tidak disukai Tuan Muda kalau sampai Nona melakukannya. Membayangkan Aaron rasanya ingin pingsan, tapi tidak dibaca bagaimana kalau salah satunya dia lakukan. Mungkin bukan Tuan Saga yang murka, tapi laki-laki di hadapannya ini. Tuan Han, Aaron ingin mendapat penjelasan singkat yang bisa dia pakai sebagai pedoman. Jaga sikapmu di depan Nona. Baik, tidak punya kesempatan bertanya. Menjaga sikap di hadapan Nona Dania, Tuan Saga bahkan tidak suka kalau Nona memiliki kontak fisik berlebihan dengan sesama perempuan. Kira-kira standar kelebihan Tuan Saga sampai batas apa ya? Pikiran Aaron menerawang sampai dia berada di depan sebuah pintu kamar utama villa megah ini. Han mengetuk 2 kali lalu membuka pintu. Terlihat Dania sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia udah memakai pakaian lengkap, hanya rambutnya yang masih terlihat basah. Selamat pagi, Nona. Ya, pagi. Dania melihat seseorang di belakang sekretarisan, membuatnya antusias. Dia meletakkan hair dryer yang udah ada di tangannya walaupun belum dia hidupkan. Siapa dia? Tunjuk pandangannya. Mendekatlah, perkenalkan dirimu kepada Nona Dania. Han mendorong Aaron dengan tangan kirinya. Aaron mendekat sambil melihat situasi. Tuan Saga tidak terlihat. Batinnya, selamat pagi Nona, saya Arandita. Nona bisa memanggil saya Aran? Halo Aran, senang bertemu denganmu. Dania mengelurkan tangannya. Aaron terkejut dan mendekat, tapi tangan sekretarisan jauh lebih sigap menahan tubuhnya. Laki-laki ini meliriknya tajam, membuatnya menghentikan langkah. Kenapa? Dia kan perempuan. Apa aku tidak boleh berjabat dengan tangannya? Dania mendelik gusar. Perasaan sudah kelewatan. Ayo, berteman Aran. Jangan pedulikan laki-laki ini. Dania menarik tangan dan memeluk Aran di depan Han. Dia tersenyum penuh kemenangan di balik punggung Aran. Apa? Kamu apa? Han hanya menggeleng sambil berdecak. Lakukan saja Nona, kalau Nona bahagia ya. Dia bukan teman Nona, dia yang akan menggantikan semua tugas Lela ke depannya. Apa maksudnya? Dania melepaskan pelukannya terkejut. Dia yang akan menggantikan semua tugas Lela. Dimulai hari ini, Tuan Muda udah mengatakan kalau dia harus pergi sebentar kan? Apa? Aku bahkan belum membahas ini dengan Tuan Saga. Maafkan aku Aran, kamu tidak terlihat keren lagi sekarang. Kupikir kamu pacar sekretarisan kemarin dan kita bisa berteman dengan normal. Tunggu, sekretarisan. Aku baru akan membahas ini sepulang dari sini. Aku ingin membawa mobil sendiri. Apa?
kenapa berdesak? Aku kan sudah menunjukkan sikap baik dan patuhku. Apa aku tidak boleh mendapat sedikit kebebasan? Kau sudah datang, Han? Saga muncul dari kamar mandi sambil merapikan kancing bajunya. Mendekat ke arah Dania, memintanya secara tidak langsung merapikan pakaiannya. Dania mengaitkan kancing baju dan merapikan dasinya. Semua sudah siap, Tuan Muda? Han menjawab dari belakang tubuh Saga. Nia, kamu benar tidak apa-apa. Maaf ya, aku ketahuan sedang ada di kota ini. Saga membelai pipi istrinya. Ini kan bulan madu kita. Aku malah meninggalkanmu sendirian. Cuma selamat pagi di hadapan semua orang. Aran membelalakan mata tidak mau kehilangan momen sedikit pun. Sementara Han melihat jendela. Tidak apa-apa sayang, aku bisa menunggu. Memberikan sentuhan terakhir dengan menepuk bahu Saga pelan. Han, apa kau tidak bisa meminta Ken menyiapkan area privat untuk Dania? Sial, hari ini pasti banyak sekali media yang meliput. Dia benar-benar kurang ajar memakai nama aku untuk promosi acaranya. Ken adalah orang nomor 1 di kota XX ini, sahabat sekaligus pendukung setia Saga. Dia asli lahir di kota ini. Naiknya dia menjadi orang nomor 1 tentu tidak lepas dari bantuan Saga. Maaf Tuan, karena ini di area publik sepertinya sulit. Tapi saya akan meminta mereka mengusir media dari pintu masuk. Kurang ajar. Dia senang sekali, seringnya liciknya itu mau membalasku. Dan ia tahu Han selalu akan menurutimu, Saga, walaupun itu di luar batas kemampuan manusia normal. Sayang, aku tidak apa-apa selesaikan semua urusanmu. Aku akan menunggu bersama Aran. Siapa Aran? Saya Tuan. Aran mendekat karena merasa terpanggil, tapi bahkan menoleh pun tidak Saga dari wajah istrinya. Membuat Aran mundur lagi. Aku mau dicintai seperti Nona Dania. Benar, tidak apa-apa. Bertanya dengan cemas lagi. Ya, pergilah. Aku tidak apa-apa. Iya sayang. Meneriakan kalau dia butuh bantuan padahan. Bawa pergi Tuan Saga sekarang, sebelum terlambat. Nona akan bersama beberapa pengawal, Tuan. Tapi aku khawatir meninggalkanmu sendirian di sini. Apa sebaiknya kau ikut dan menunggu di ruangan privat sampai acara selesai? Tuan Kiana dan istrinya pasti tidak akan membiarkannya, Tuan. Mereka pasti akan dengan bangga memperkenalkan Nona Dania ke publik. Ya, menilik sifat mereka yang memang agak kurang ajar. Han terdengar sedikit ketus mengatakannya. Ternyata ada yang sedikit berani menentangnya juga ternyata. Saga terlihat menimbang sesuatu sebentar. Tidak rela, padahal dalam rencananya, dia tidak mau sedikit pun melepaskan pandangannya dari istrinya. Benar, tidak apa-apa. Mendekat lagi sambil menyisir rambut Dania dengan tangannya. Benar, tidak apa-apa. Ayo, merengeklah minta ikut. Saga menunggu kata-kata yang tidak mungkin diucapkan Dania. Dalam keadaan sadar, Han menarik lengan baju Aran yang masih terhipnotis. Gadis itu terlihat protes ketika dipaksa keluar dari ruangan. Tapi tetap saja mengekor. Sekali lagi dia membalikan kepala, ingin melihat adegan selanjutnya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa kita keluar, Tuan? Masih melihat pintu, seperti ingin mengintip melalui celah sempitnya. Han menjentikan tangan di kening Aran, membuat gadis itu mengadu keras sambil mengusap-ngusap keningnya. Salahku apa? Kau mau melihat apa? Gadis itu jadi tersipu malu. Tentu saja, referensi adegan romantis untuk adegan novelnya selanjutnya. Umumnya malu, maklum saja. Sebagai penulis drama romantis, dia sama sekali tidak punya pengalaman nyata percintaan romantis itu seperti apa. Tuan, apa Tuan juga menyukai Nona? Setelah duduk, Aran tiba-tiba spontan menanyakan itu. Di dalam tadi yang dilihat Aran adalah pandangan mata Dania yang tertuju untuk suaminya, begitu pula sebaliknya.
Perasaan cinta yang tertuang lewat sorot mata Tuan Saga, begitu pula pandangan bahagia Han saat melihat keduanya. Aran tidak mungkin menafsirkan kalau Han menyukai Tuan Saga, kan? Tentu saja, Han menjawab sambil mengambil HP yang bergetar di saku kiri jasnya. Benarkah? Entah kenapa isi kepalanya langsung menggeliat. Tentu saja, karena Nona adalah wanita yang dicintai Tuan Muda. Wanita yang bisa membuat Tuan Muda bahagia. Kenapa aku tidak menyukainya? Oh, begitu. Biarlah sudah. Bayangan rumitnya cinta segitiga antar umat manusia. Apa yang kupikirkan sekarang? Dewi kecantikan tidak tahu malu. Seringnya jahat muncul lagi di bibir Han. Akan kuminta Pak Amun menyiapkan kaca besar di kamarmu nanti. Aku sudah mengganti nama akun menulisku kok. Laporan kalau sekarang dia bukan lagi Dewi kecantikan. Tuan, apa saya boleh memakai cerita kehidupan Tuan Saga dan Nona Dania untuk novel saya? Han menunjukkan tatapan kesal yang menakutkan. Aku akan menuntut royalti 1000 kali lipat dari gajimu di antara grup. Ajukan saja proposal resminya kalau kau sanggup membayar. Mati saja kau Tuan. Memang kau pikir berapa penghasilanku dari menulis? Sepertinya saya terlalu hina untuk menuliskan kisah indah hidup mereka. Kenapa ya ada orang sepertinya di muka bumi ini? Bagaimana kalau Tuan? Apa saya boleh membuat karakter seperti Tuan? Harimau gila tampan. Seorang psikopat yang terobsesi pada rambut bergelombang milik nona majikannya. Aran tertawa dalam hati. Kau bisa memberiku royalti 100 kali lipat dari gajimu? Mati saja kau Tuan, percuma bicara denganmu. Sepertinya saya juga masih terlalu hina untuk menuliskan kisah Tuan. Menyudahi usaha sia-sia bicara baik-baik dengan Han. Berikan HP-mu. Han menyodorkan tangannya. Aran mengambil HP yang ada di saku celananya dengan cepat. HP tanpa aplikasi hiburan. Hubungi aku jika ada sesuatu dengan Nona. Periksa HP-mu secara berkala. Aku akan memeriksa keberadaan kalian selama kami pergi. Ya, baik. Kalau saya yang kenapa-napa, apa saya boleh menghubungi Tuan juga? Tentu saja. Hah? Aku tidak salah dengar kan? Ternyata manusia satu ini masih peduli pada bawahannya. Ya, bagaimanapun, aku kan perempuan juga. Dia pasti khawatir juga kan? Karena kalau kau sampai terluka atau mati, tentu artinya Nona dalam bahaya. Hah? Aku ingin memukulmu. Sudah Ran. Kau itu cuma serangga di matanya. Jangan meminta dia melihatmu layaknya manusia. Tuan, apa Tuan tidak mau menanyakan nama pena saya? Tidak. Aku tetap akan mengatakannya walaupun Tuan tidak bertanya. Sambil menunggu Tuan Saga dan Nona Dania menyelesaikan urusannya, Aran masih bicara banyak sekali. Sementara Han tidak bergeming memeriksa email di HP-nya. Tuan, apa Tuan mendengarkan saya? Setelah melalui beberapa drama, Dania berhasil meyakinkan Saga bahwa dia akan baik-baik aja. Dalam hati gadis itu berteriak, aku baik-baik aja Tuan Saga. Pergilah dengan tenang dan kembalilah tanpa keributan. Satu ciuman panjang atas inisiatifnya berhasil meyakinkan Saga. Laki-laki itu yang berharap istrinya merengek, minta ikut, sepertinya sedikit terobati kekecewaannya. Tapi sepanjang masuk ke dalam mobil, ada banyak sekali rentetan tuntutan yang ia lontarkan. Dan ia sambil melingkarkan tangan di pinggang suaminya, hanya menjawab iya sayang, sambil otaknya mengingat-ingat semua yang disebutkan Saga. Aturan tidak tertulis selama berpisah dengannya. Aturan akan batal saat mereka bertemu lagi nanti. Sudah seperti mau pergi ke bulan aja lamanya. Banyak sekali yang harus aku ingat. Lambaian tangan melepas kepergian Saga, mengalahkan cerahnya matahari pagi yang sedang mulai memanaskan bumi. Aku bebas. Setelah kepergian Saga, mereka kembali ke villa dan bersiap-siap. Dania mengikat rambutnya tinggi, tapi dia masih memakai pakaian yang tadi dia pakai. Tidak mungkin mengganti style karena
Jelas pakaian yang ada di kopernya adalah hasil interaksi Pak Mun. Turun dari tangga dia bertemu dengan Pak Mun yang membawakan beberapa vitamin yang harus diminum. Berdasarkan resep dokter yang udah dia temui beberapa waktu lalu, tanpa protes ditelannya semua pil yang diberikan. Terima kasih Pak, saya permisi ya mau keluar. Baik Nona, jangan terlalu memaksakan diri, istirahatlah kalau Nona merasa lelah. Katakan itu pada Tuan Sahaga Pak Mun. Ingin Dania berkata begitu, tapi dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu pamit pergi.